Sedangkan Kyung Sun hampir saja diserang. Untung saja Ajuma kantor datang lalu menyetrum pria itu. Mereka pun disekap dan Ajuma akhirnya memberitahu identitas aslinya sebagai bagian dari tim investigasi internal dari Busan. Ia ke Umagu atas perintah dari jaksa kepala yang dihilangkan nyawanya oleh Nam Duhun. Dan alasannya menyetrum Kyung Sun kemarin adalah karena ada CCTV di rumahnya Nam Duhun. Terlebih kini, pria itu sudah tahu jika Kyung Sun adalah mata-mata dari Pastor Kim Hye-il. Dan ada satu berita yang mengejutkan lagi. Kyung Sun langsung berteriak ketakutan karena ternyata tempatnya saat ini adalah TKP penghilangan beberapa nyawa wanita, di mana ada satu wanita yang masih belum ditemukan jasadnya hingga kini. Dan itu adalah hantu Polkadot. Semangat Shadow membara, berapi-api ia memimpin seminar yang lain untuk berolahraga yang diawasi langsung oleh Pak Dekan. Lalu Hale pun menghadap Pak Dekan dan bertanya kenapa Pak Dekan tak setuju dengan tugasnya sebagai belatar. Padahal dulu beliau juga pernah menjadi belatar. Diketahui jika ternyata dulu saat muda Pak Dekan pernah mengikuti protes sampai masuk berita segala. Tapi katanya itu sudah berlalu. Ia terpaksa melawan kala itu dan membuatnya kehilangan rekan seperjuangannya karena hal itu. Lalu melihat Hale berdarah-darah kemarin mengingatkannya akan kejadian lampau. Lalu tengah malam, Hang Sik mengajak Kyung Sun untuk bertemu di gereja. Hale pun ngintip tak jauh dari sana. Ternyata Hang Sik mau berpamitan karena esok akan melakukan perjalanan bisnis katanya. Hang Sik mengajak Kyung Sun untuk ikut tapi ditolak dengan alasan ia adalah seorang pegawai negeri. Dan setelah Hang Sik pergi, Kyung Sun melaporkan jika sepertinya aliansi dua penjahat itu sudah hancur karena saling menutupi informasi. Dan juga melaporkan tentang riwayat si hantu Polkadot. Lah, lihat fotonya saja Hale langsung pingsan. Kyung Sun juga jadi ikut-ikutan pingsan. Hang Sik lalu menemui Nam Duhun bertanya kenapa pria itu tak memberitahu jika Pastor Kim Hye-il adalah mantan anggota NIS. Apakah ia sengaja untuk mengadu mereka? Tapi Nam Duhun itu pintar berkilah, katanya itu tak penting. Yang penting adalah jika Kyung Sun tak seperti yang dibayangkannya, karena ia adalah orang Kim Hye-il. Dan kini tim pun dibagi menjadi dua. Kapelin dan Jayong menyerbu pejabat bea cukai anteknya Hong Sik, sedangkan Deyong dan yang lainnya menyerbu gudang bahan baku narkoboy. Lalu Hong Sik bersiap untuk kabur. Ponselnya juga sudah tak aktif. Bos Pak mah keenakan karena kini dia adalah pemilik kapal itu. Tapi kini Hong Sik malah menculik Kyung Sun. Ia lalu pergi ke tempat yang jauh berniat meledakkan Umagu. Tapi ternyata tak terjadi apapun walau sudah ditekan berkali-kali. Ternyata gas beracun sudah ditangani dengan baik. Wah, Hong Sik benar-benar murka kali ini. Ia bahkan membuat babak belur si tokek kesayangannya. Tapi ada satu lagi senjatanya, yaitu Kyung Sun yang masih tak sadarkan diri. Hale pun bergegas pergi ke gereja, di mana para suster dan pastor sudah diikat. Terlebih lagi kini, di dalam gereja, Kyung Sun sedang diborgol dengan bom yang ada di tubuhnya. Dan suntikan di kiri kanan lehernya yang berisi kasarin dengan dosis mematikan. Jadi perintah Hong Sik adalah Hale memilih antara iman atau pengorbanan. Hale harus mendor dirinya sendiri, maka Kyung Sun akan dibebaskan. Hong Sik pun memberi waktu 3 menit untuk berpikir. Pilihan manakah yang akan Hale tempuh? Di manakah jalan keluarnya? Apakah keduanya bisa selamat atau hanya salah satunya saja? Lagi tegangnya begitu, episode 10 malah berakhir.